Kenalin, aku Susi buat yang belum pernah lihat aku award LPDP Entrepreneurship tahun 2023 kalau nggak salah, dan aku berangkat ke New Zealand untuk ambil Master of Business Administration di Otago University. Anyway, aku punya suami 1 dan juga anak 1. Waktu itu anak aku masih di bawah 2 tahun, dan di sini aku mau cerita apa aja dokumen-dokumen yang aku siapkan untuk persiapan berangkat ke New Zealand, semuanya untuk dapetin visa. Karena ketika aku cari-cari, sebelumnya belum ada orang yang nge-publish ini, sehingga waktu itu aku kesulitan untuk mencari infonya. So, aku akan mulai dari aku dulu sebagai visa student, lalu setelah itu suami dan juga anak. Oke, kita mulai dulu dari paspor, karena waktu itu paspor aku udah expire dan suami dan anak aku juga belum pernah punya paspor, jadi aku bikin paspor dulu. Dan ternyata waktu aku datang, this is my my stupidity. Jadi aku datang ke sana tiba-tiba tanpa aku bikin appointment dulu. Ternyata sekarang kalau bikin paspor itu kita harus bikin appointment. Kalau kita nggak bikin appointment, kita nggak akan dapat space untuk bisa dapetin regular price-nya. Regular price-nya itu sekitaran 650.000. Jadi kita waktu itu karena lagi hektik ya, aku dan suami kita apply yang 1 hari jadi, sekitaran 1 juta per paspor. Jadi waktu itu aku bayar 2 juta, dan anak aku kita pakai yang reguler, karena kalau untuk bayi ada jalurnya sendiri dan itu beda sama adults. Dia bayarnya sekitaran 650.000, tapi prosesnya selama 3 hari. Yang dibutuhin apa aja waktu itu? Butuh birth certificate, kakak, KTP, that's it. Oke, kita mulai dari student visanya aku. Yang pertama of course itu paspor, yang kedua LOA-nya dapat dari MBA. Waktu itu aku dapat dari MBA sini, Otago University, yang ada statementnya berapa lama kita sekolah, durasinya. Aku sekolahnya 15 bulan, karena ini akan menentukan sampai kapan visa kita dia bakal expire-nya. Terus yang ketiga LOG ini sebagai garantinya kita kalau kita tuh bakal dibiayain dari negara ke imigrasi sininya. Aku ngurus di LPDP. Dan keempat adalah MCU. Aku MCU di RS Premier Surabaya, karena aku waktu itu base-nya di Pasuruan, dan itu yang paling dekat yang ada di Jawa Timur. Dan ini yang harus dicatat adalah cuma RS ini yang menerima untuk pengurusan visa ke New Zealand. Kalau misalkan kamu nyoba di rumah sakit yang lain, itu tidak akan diterima. Apakah ada kasusnya? Yes, ada kasusnya yang dia MCU di rumah sakit lain dan akhirnya visanya ditolak. Nah, untuk student visanya aku ini kemarin aku pakai agensi dari IDP, dan itu free, totally free. Kita cuma bayar si visanya aja sekitaran NZD 850 atau sekitar 8.500.000-an untuk student visa, dan prosesnya selama kurang lebih 2 minggu. Karena waktu itu aku mepet dengan jadwal aku kuliah, jadi yang diutamakan adalah aku dulu apply. Sebenarnya kalau kamu apply ya jauh-jauh hari, minimal 3 atau 4 bulan sebelumnya, kamu bisa apply bareng suami dan juga anak kamu at the same time. Berapa biayanya? Waktu itu untuk aku MCU-nya cuma X-ray aja tanpa ada pengambilan darah, bayarnya sekitaran 1 juta. Kemudian juga foto digital, fotonya harus yang jelas, tidak boleh senyum, dan latarnya harus netral. Tentunya dokumen-dokumen seperti KK, KTP, birth certificate, ini semua harus dalam bahasa Inggris, dan kita harus ke penerjemah tersumpah. Waktu itu aku bayar yang harga reguler, bukan yang fast track ya. Yang harga reguler itu 1 page-nya sekitaran 100.000, dan itu selama 3 hari kerja. Kemudian ngurus juga police certificate atau SKCK. Nah ini dia, ternyata ngurus SKCK tuh sekarang gampang, ada aplikasinya sendiri, dan itu bayarnya murah, cuma 30.000, tapi kita harus datang langsung untuk ngambil SKCK itu. Kalau kita nggak bisa datang langsung, kita bisa pakai surat kuasa, yang mana surat kuasanya ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan kalau aku misalnya waktu itu aku base di Pasuruan, sedangkan harus ngambil SKCK-nya jauh di Jakarta, aku pakai tanda tangan elektronik, dan di situ di sampingnya ada tanda tangan orang yang aku delegate. Biayanya tergantung dari orang yang kamu minta tolong. Waktu itu aku pakai agensi yang bisa ngambil. Totally waktu itu ngambil dan juga ngirim ke rumah aku semuanya sekitaran 300.000 atau 350.000-an. Sekarang kita masuk ke work visa, partner of student. Jadi kalau kita ngambil negara New Zealand, kita student di sana, suami kita itu dapat
fasilitas untuk bisa kerja full time dan dianggap sebagai warga biasa karena kamu bisa dapetin UMR yang juga sama dengan rate-nya orang-orang New Zealand, which is untuk sekarang 1 jamnya sekitar $23,5 per hour. Kemudian uniknya adalah kalau kita mau bikin visa ini, kita tuh sering memastikan kalau kita suami dan istri itu memang sudah menjalani hubungan secara lama, dibuktikan dengan kita bikin dokumen kalau kita tuh memang minimal satu rumah 1 tahun ke belakang. Kemudian juga ada story-nya waktu itu, bagaimana aku waktu itu bikin satu journey di PDF. Aku ceritain bagaimana pertama kali kita ketemu, kita sekarang udah punya anak, kapan kita menikah, dan lain sebagainya. Itu untuk membuktikan benar-benar kita tuh satu rumah. Dan itu pun dibuktikan dengan foto paket. Jadi ada paket yang nyampe ke rumah kita dengan nama yang berbeda tapi satu alamat, itu untuk membuktikan kalau kita tuh satu rumah gitu loh. Terus ada form. Nah, form ini kamu bisa download di immigration-nya. Ada INZ 1146. Sebenarnya itu untuk memastikan aja kalau misalkan suami kita ini memang partner kita. Ya tinggal diisi aja. Dokumen lainnya juga SKCK, sama case-nya dengan yang aku tadi, dan juga MCU. Nah ini ya, MCU-nya masih sama di RS Premier Surabaya, tapi yang partner ini dia lebih banyak dan lebih komprehensif ceknya, sampai ambil darah, air pipis, dan lain sebagainya, dan itu pun biayanya lebih besar. Waktu itu sekitaran 3 juta. Pokok aku dan suami waktu itu cek bareng biayanya hampir 4 juta, atau bahkan lebih dari itu, tapi sekitaran itu. Selain itu, ada juga KTP, KK, dan birth certificate yang sudah diterjemahkan dengan penerjemah tersumpah, sama seperti sebelumnya. Dan yang unik adalah kita harus ada uang minimal sekitar 50 juta yang ngendap minimal 3 bulan. Sebenarnya mengendap minimal 3 bulan itu untuk memastikan kalau kita tuh tidak ada injection yang tiba-tiba besar gitu. Karena itu untuk memastikan kalau income kita itu stabil dan kita tuh bisa make sure kalau suami kita tuh bisa bertahan hidup di sini. Aku juga bikin CV tentang suami aku sebelumnya kerja di mana, apa posisinya, dan seberapa atau apa aja ability dia untuk bisa kerja di sini. Nah, setelah semua dokumen terkumpul, aku apply waktu itu by IDP dan biaya visanya adalah sekitar 1.600 sekian atau sekitar 16 juta. Fact-nya adalah New Zealand ini visa partnernya adalah visa termahal di dunia. Bayangkan 16 juta waktu itu ya guys. Karena anak aku masih di bawah 2 tahun, aku pakai visa visitor. Jadi ada long term visitor visa. Bedanya adalah dengan dependent yang reguler biasa, dia nggak bisa sekolah. Ya buat apa juga, toh anak aku juga masih belum usia sekolah kan. Karena ini akan ngefek ke financial statement yang harus kita miliki. Aku mau cerita dari kisah anak aku, karena anak aku ini usianya di bawah 2 tahun. Jadi ada 2 opsi. Yang pertama adalah aku harus punya uang sekitar 100 jutaan lebih di bank aku untuk memastikan dia bisa hidup di sini selama periode aku sekolah. Atau yang kedua, aku cuma butuh uang 50 juta plus dia harus sebelum dia ke sini dia tuh harus dipastikan kalau dia tuh punya tempat tinggal. Nah, aku pilih opsi yang kedua dengan cara aku cari rumah dulu. Aku cari rumah yang memang dia tuh eligible untuk anak. Setelah itu aku masukin nama anak aku di agreementnya kita. Jadi ketika kita rent rumah di New Zealand, kita akan dapat agreementnya gitu, kayak kontraknya. Nah, di dalam kontraknya itu dikasih tahu kita rent rumah, di dalam rumahnya itu ada siapa aja, dan di situ ada nama aku, nama suami aku, dan juga nama anak aku sendiri. Jadi even anak aku belum datang, tapi aku udah masukin nama dia di agreement itu. Nah, dokumen-dokumennya apa aja nih yang dibutuhin? Yang pertama, of course ya, dia paspor, juga foto digital. Karena anak aku ini masih kecil, jadi kita waktu itu hire professional photographer untuk fotoin dia, supaya fotonya juga proper. Terus MCU-nya nggak banyak-banyak karena dia juga masih kecil, nggak ada X-ray, cuma MCU biasa. Harganya waktu itu kalau nggak salah sekitar 500.000, tapi karena anak aku ini kepalanya yang kurang, jadi harus ada pengecekan ulang dengan dokter anak. Nah, itu pun ada bayar lagi ke dokter anaknya, karena kita juga cek ke dokter anak itu, dicek tumbuh kembangnya, dan juga dokter anak itu bikin statement letter untuk imigrasinya, memastikan kalau anak aku ini kesehatannya baik-baik aja.
hanya butuh waktu itu beberapa stimulasi aja. Dan si suratnya ini juga aku masukin ketika aku apply visa ini. Dan statement letter dari bank untuk memastikan kalau aku punya uang di situ. Makanya tadi aku kan bilang bank statement ini tuh gak usah ada nama atau gak usah ada nama, bukan. Tadi kan aku bilang kalau kita minta bank statement dari bank itu nggak usah ada nominalnya, karena fungsinya bank statement adalah untuk memastikan kalau aku ini benar-benar nasabahnya dari bank tersebut. Kemudian aku tinggal download bank statement journey-nya dari aplikasi bank tersebut. Dan terakhir ada dokumen yang harus di-download di imigrasinya, yaitu INZ 1241. Itu untuk memastikan aja kalau anak aku ini benar-benar anak aku dan nantinya dia akan tinggal di sini bersama aku. Kemudian aku apply, waktu itu biayanya NZD 340 atau sekitar 3.400.000, prosesnya selama 1 bulan. Katanya uniknya adalah kalau kita sudah terbiasa untuk apply visa di aplikasi kita di webnya New Zealand, itu akan lebih mudah dan lebih cepat dapatnya. Tapi kalau pertama kali itu akan lama. Nah, anak aku ini kemarin prosesnya selama 1 bulan. Aku inget banget tanggal 1 bulan apa gitu aku apply, dan tanggal 1 berikutnya dia baru publish. So, itu semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan jangan lupa siapin uangnya karena ternyata urus-urusnya butuh uang banyak. Semoga dimudahkan semuanya. Bye-bye.